Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 PBSI 18B akan menyampaikan materi berkaitan dengan psikologi belajar. Materi pada kesempatan kali ini yaitu membahas mengenai teori belajar yang dicanangkan oleh Thorndike. Anggota kelompok kami adalah Benedikta Sukma Ayu, Ernawati Erdima, Marcella Wahyu Duyulandari, Yosef Eko Julianto, dan saya Alfonsus Dimas Eka Rajanto. Pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah pertama, riwayat singkat Edward Lee Thorndike. Kedua, gagasan umum yang dicanangkan oleh Thorndike. Yang ketiga, perkembangan pemikiran Thorndike terkait teori belajar behavioris. Masuk ke materi pertama, yaitu riwayat singkat Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874. Berikut adalah gambar dari Thorndike itu sendiri. Beliau adalah salah satu psikologi yang lahir di Amerika yang banyak menuangkan pemikiran di bidang psikologi. Setelah mendapatkan gelar PhD, Thorndike tertarik pada bidang sosial dan pendidikan. Beliau selanjutnya memutuskan untuk mengajar di Teacher College, University of Columbia, dan pensiun pada tahun 1949. Saat kuliah, Thorndike bersama William James mengenal yang namanya animal learning. Karya Thorndike pada perilaku binatang membantu dalam meletakkan dasar psikologi pendidikan modern. Eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike menggunakan binatang seperti ayam, kucing, tikus, anjing, ikan, monyet, bahkan manusia dewasa. Materi selanjutnya mengenai gagasan umum yang dicanangkan oleh Thorndike akan dijelaskan oleh rekan saya. Edward Lee Thorndike mengeluarkan dua gagasan umum yang terkenal, yaitu yang pertama koneksionisme dan yang kedua adalah belajar, coba, dan salah. Yang pertama, teori koneksionisme. Jadi yang dimaksud dengan koneksionisme ini adalah koneksi atau hubungan antara indera-indera pengesan yang menangkap stimulus dengan respon yang kemudian diberikan manusia setelah mendapat stimulus. Gagasan umum yang kedua menurut Thorndike yaitu ada belajar, mencoba, dan salah. Menurut Thorndike, belajar itu merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara stimulus atau yang biasa disebut dengan S dan respon yang biasa disebut dengan R. Dalam hal ini, Thorndike melakukan eksperimen terhadap sebuah binatang, yaitu kucing, di mana kucing tersebut dimasukkan ke dalam sangkar yang tertutup dan dilengkapi dengan satu tombol untuk membuka pintu. Dari hasil eksperimennya, Thorndike menghasilkan teori bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba dan membuat kesalahan, di mana ketika melakukan kesalahan baik binatang ataupun manusia pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Dari hasil eksperimennya juga Thorndike menghasilkan beberapa hukum belajar, yaitu ada hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, hukum respon berganda, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran Thorndike terkait teori belajar behaviorisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pada tahap pertama. Pemikiran tahap pertama Thorndike muncul sebelum tahun 1930. Nah, pada masa itu, beliau menggagas ide yang sangat penting, yang mencakup dengan 4 hal. Yang pertama, hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum sikap. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah hukum kesiapan. Hukum kesiapan itu keberhasilan belajar seseorang yang sangat penting dan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kesiapan itu sendiri, di mana itu akan berpengaruh pada semakin siap organisme dalam memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan di dalam organisme tersebut tuh akan menimbulkan kepuasan tersendiri. Lalu hukum latihan. Hukum latihan itu berhubungan dengan stimulus dan respon yang akan semakin kuat apabila terus-menerus dilatih
diulang, dan dipraktikkan. Sehingga asosiasi tersebut akan semakin kuat. Lalu yang ketiga, hukum akibat. Hukum akibat itu diharapkan agar seseorang yang mengulangi respon yang sama itu mengupayakan untuk menyenangkan diri dia sendiri. Seperti misalkan dia mengapresiasi diri sendiri seperti diberi pujian ataupun diberi hadiah. Lalu yang keempat adalah hukum sikap, di mana perilaku belajar seseorang dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh stimulus dan respon, tapi juga ditentukan oleh keadaan dalam diri individu itu sendiri. Lalu untuk pemikiran tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Yang berikut adalah perkembangan pemikiran Thorndike terkait teori belajar behaviorisme. Pemikiran tahap kedua. Pemikiran Thorndike pada tahap ini muncul setelah tahun 1930. Hal ini dikarenakan banyak teori-teori yang berkembang dan muncul juga kritik-kritik terhadap teori yang sudah ada. Yang direvisi kali ini adalah hukum latihan. Hukum latihan direvisi menjadi pengulangan saja, tidak cukup untuk memperkuat stimulus dan respon. Sebaliknya, tanpa latihan, belum tentu stimulus dan respon melemah. Untuk tujuan praktis, akhirnya Thorndike membuang hukum latihan setelah tahun 1930. Yang berikut adalah hukum akibat. Hukum akibat direvisi menjadi bahwa yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah, sementara hukuman tidak berakibat apa-apa. Kami kelompok 7 mengucapkan Terima kasih.